nggak nyatu lagi. Nah kayak gini kita harus nyicil 20 tahun. Nah ini harus pandai-pandai ya, seperti samping ini kita harus coba untuk direkatin kembali ya. Nih penampakan di dalam rumah subsidi ya, jadi di atas plafonnya tuh seperti ini teman-teman. Kita coba center ya kalau nggak terlihat nih. Jadi ini batasan ya sama sebelah, dan teman-teman bisa lihat sendiri kayunya nggak utuh tapi disambung, dipaku seperti ini ya. Ini rumah loh teman-teman, mana utangnya 20 tahun. Ini mending ya kalau lokasi ini tuh nggak banjir. Yang lebih miris tuh yang lokasi banjir, apalagi sudah bangunannya kayak gini, DP-nya juga mahal. Jadi atas gitu pasti bocor tuh, cuma udah sering ditempel-tempel nih. Dia cuma dicagak-cagak gini sama sambungan-sambungan gini pakai kayu. Ini sengaja itu karena bocor, saya kasih itu ya di atasnya tuh ya, kayak gini lah penampakannya. Jadi jangan kaget nih, tuh belakangnya bawahnya sono tuh ya. Jadi wujudnya aja udah kayak gini, kayu-kayunya teman-teman. Ini ya sambungan, ini bukan kayu utuh ya, kayu apa namanya yang melintang ke sini. Ini kan harusnya kayu utuh tanpa sambungan, tapi di sini disambung, dipaku-paku kayak gini. Wah miris banget. Mungkin ini katanya masih bagus yang kayak gini, terus yang nggak bagus gimana coba tuh. Nih tembaknya gini doang tuh, pada di atas pasti hancurin loh. Tuh kan kayak gitu aja ditimpa-timpa. Miris banget ngeliatnya tuh, sambungan-sambungan lagi. Dan kayunya ini bukan kayu tua ya, tapi kayu muda tuh kayak gitu. Bangunannya itu yang nggak bisa dipaku temboknya, jadi kalau dipaku rontok. Belum tembok-temboknya yang pada hancur ya, ntar kita tunjukin. Ini yang di atasnya nih, tembok yang merepel gini ya. Ini masih mending, udah berulang kali kita cat-cat ya, yang udah rontok lupas juga banyak nih ya. Jadi temboknya ini seperti kayak pasir ditempel aja gitu, nggak ada semen gitu. Jadi kalau masih beberapa bulan, setahun udah kayak gini ya, ini nggak heran. Ini padahal udah ditempel berapa kali ya, seperti itu tuh kan. Kita coba tempel-tempel, tetapi ya teman-teman bisa lihat sendiri, inilah kualitas dari rumah KPR nih ya. Ini udah berapa kali ya, biar tidak merembet seenggaknya ya, untuk napas sesaat ya sebelum punya rezeki lebih ya. Nih temboknya rontok kayak gini ya, ini udah biasa. Biasanya itu yang lebih parah lagi sampai retak ya, sampai misah. Jadi antara tembok sini sama sebelahnya ini udah ada celah gitu teman-teman, udah nggak nyatu lagi. Nah kayak gini kita harus nyicil 20 tahun. Nah ini harus pandai-pandai ya, seperti samping ini kita harus coba untuk direkatin kembali ya. Nih di apa namanya nih,
di waterproof ya. Nah ini kalau enggak nanti ini habis ya, lama-lama akan meluas ya, seperti tuh. Ini suaranya aja nih tuh, renyah banget suaranya, bukan suara tembok. Jadi ini nggak bisa dipaku ya tuh. Nah ini masih mending ya, yang banyak itu yang lebih parah, banyak banget temboknya retak lah ya, seperti inilah teman-teman tuh. Ini masih mending karena nggak kebanjiran. Yang kebanjiran gimana itu, harus tetap punya utang puluhan tahun, udah itu rumahnya tenggelam, nyawanya terancam, tidur nggak tenang ya. Yang masih dengerin mau sampai kapan ngontrak, kalau ngambil rumah kan hak milik. Apaan itu, cuma marketing doang. Nih, ini tembok-temboknya gini teman-teman, paling nggak harus nyisihin uang yang nggak sedikit untuk ngupas, untuk bayar tukang, untuk beli semen, pasir ya, material-materialnya. Yang paling mahal kan waktunya ya, waktu, pikiran, nah itu yang nggak akan kembali. KPR rumah subsidi, rumah retak, tembok rontok, terus atap bocor, tembok ngelupas, terus tembok yang retak ya, berjarak, keramik yang ngangkat, itu sudah biasa banget. Jadi tidak heran, makanya kalian sebelum ngambil rumah KPR subsidi sekalipun yang utangnya 20 tahun itu, paling tidak harus menyisakan ya, memiliki uang untuk perbaikan tadi, ganti keramik, tembok, atap. Belum, biasanya itu untuk rumah subsidi butuh nutup belakang seperti dapur ya. Masa iya kalian tidur sama tempat masak satu ruangan kan? Terus belum mengganti kabel. Jadi untuk rumah-rumah subsidi itu perkabelan harus diganti biar tidak kebakaran, apalagi yang perangkat elektroniknya itu cukup berat seperti AC, komputer ya, setrika, masak. Nah itu kan cukup berat-berat ya, pompa air, nah itu cukup berat. Sebaiknya sebelum dipakai perkabelan itu harus diganti semuanya agar aman ke depannya. Selain perkabelan, terus tempat ya, teman-teman juga harus menyisakan uang anggaran untuk menggali septic tank ya, memindah WC kalau memang memungkinkan. Kalau belum ya dipakai ala kadarnya dulu, akan tetapi resiko mampet dan pecah pipa sangat krusial sekali, dan banyak banget ya permasalahan-permasalahannya tentunya. Ini di luar dari bencana seperti banjir, di luar dari marketing yang tidak jujur, di luar dari tukang yang tidak jujur. Karena untuk tukang-tukang sendiri, teman-teman bisa cari informasi, banyak banget yang tidak jujur, bahkan bisa dibilang mungkin mayoritas kali ya. Jadi sedikit sekali tukang yang benar-benar jujur dan bisa diandalkan. Marketing juga sama, ada yang jujur ya, tapi banyak juga yang tidak jujur. Karena biasanya ketika kita ngambil perumahan, kita disodorkan dengan denah, terus beliau menunjuk di sini, minggu depan bisa bilang di sini sudah laku, kalau mau ngambil di sini tapi ada DP lagi. Nah seperti itulah DP yang berujung
sudah dikeluarkan tapi rumah tidak kunjung ada, itu juga ada yang demikian. Terus intervensi pihak luar, ketika teman-teman membangun terus ada oknum datang dengan alasan minta kerjaan bla 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 bla, dan itu sudah bukan rahasia lagi ya, jadi udah jadi rahasia umum, semua orang hampir tahu. Dan bahkan ada yang lebih parah, rumahnya sampai pada kosong karena informasinya tadi ada yang mengintervensi, harus beli pasirnya di sini, harus beli semennya di sini, kalau tidak ya ganti rugi sudah nominal yang ditentukan. Dan ini praktek di lapangannya luar biasa. Ini yang membuat ketidaknyamanan. Sama seperti di dunia perdagangan, dagang baru buka, belum juga balik modal, sudah ada yang ketok-ketok minta iuran. Nah, ini pun terjadi pada rumah tinggal. Ini coba teman-teman sudah pada tahulah yang bertempat tinggal di manapun ya kan. Dan masih banyak banget problem yang bersembunyi di belakang kata-kata mutiara, mau sampai kapan ngontrak, nanti kalau mau pindah bisa dioper, terus jadi hak milik. Nah, itu yang ternyata borok di dalam kata-kata itu luar biasa. Dan teman-teman paling tidak juga harus menjamin 20 tahunan ekonominya baik-baik saja jika ingin memutuskan utang 20 tahun.